Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto di hadapan kaum pekerja dalam aksi Hari Buruh Internasional berjanji akan secepatnya menghapuskan sistem outsourcing. Pernyataan Presiden Prabowo tersebut menjawab salah satu dari sekian banyak tuntutan buruh untuk menghapus sistem yang dianggap tidak berpihak kepada kelas pekerja. Rencana penghapusan outsourcing ini selanjutnya akan dikaji oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang segera dibentuk Presiden Prabowo. Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional terdiri dari seluruh pemimpin serikat buruh di seluruh Indonesia. Dewan ini berperan untuk menelaah keadaan buruh, mengevaluasi regulasi perburuhan, dan memberi nasihat kepada Presiden. Namun Prabowo mengingatkan regulasi ketenagakerjaan juga harus berpihak pada kepentingan para investor dan pengusaha. Pasalnya, jika investor merasa keberatan dengan regulasi ketenagakerjaan, banyak investor yang enggan membangun pabrik di Indonesia dan akan menghambat ekspansi lapangan kerja. Prabowo pun akan mengadakan pertemuan di Istana Bogor bersama dengan 150 pimpinan buruh dan 150 pemimpin perusahaan. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Wah, anaknya nih ya, janji Presiden Prabowo di hadapan para buruh ini cukup menarik begitu ya, cukup memberikan angin segar, tapi janji untuk menghapus sistem outsourcing ini pastinya menjadi artinya perhatian juga ya bagi banyak publik begitu, apalagi khususnya untuk para pekerja di Indonesia. Iya, betul sekali Sinta, karena sistem outsourcing ini kan memang sudah lama menjadi keluhan utama buruh. Banyak yang merasa status kerjanya tidak aman, hak pekerja outsourcing juga seringkali tidak dipenuhi secara maksimal. Tapi yang juga menarik anaknya untuk disimak, Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa berencana ya ini akan dikaji terlebih dahulu melalui Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang mana isinya para pimpinan serikat buruh dari seluruh Indonesia. Nah, ini artinya akan ada perwakilan langsung dari kelas pekerja ya anaknya ya. Iya, tapi ini penting sekali karena perumusan kebijakan ketenagakerjaan memang tidak bisa dari satu pihak saja, baik itu dari pengusaha atau dari buruh saja, Sinta. Tapi tetap saja Presiden mengingatkan semuanya harus realistis demi menjaga iklim investasi. Nah, itu dia, memang ini cukup dilema ya. Artinya kalau kita lihat melindungi hak pekerja tetapi juga harus menjaga mood investor. Bagaimanapun kita memang perlu investor untuk menciptakan lapangan kerja, jangan sampai investor ini mundur karena regulasi dianggap berat. Anega. Iya, makanya nanti akan ada pertemuan besar di Istana Bogor, 150 pimpinan buruh akan duduk bersama dengan 150 pemimpin perusahaan. Kita tunggu hasilnya seperti apa, semoga bisa mencapai titik tengah yang adil untuk semua pihak, Sinta. Amin, dan yang penting kesejahteraan buruh ini kedepannya semakin lebih baik lagi tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya Anega, ada berita apa lagi? Baik, ini selanjutnya kita akan langsung beralih ke mancanegara. Perusahaan teknologi raksasa Meta telah merasakan dampak perang tarif Amerika Serikat dan China. E-commerce China seperti Shein dan Temu memangkas belanja iklan di aplikasi Meta, Facebook, dan Instagram. Padahal belanja iklan e-commerce China ini menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar Facebook dan Instagram. Tarif 145% dari Trump untuk China juga akan sangat berdampak pada unit Reality Labs Meta yang sudah merugi hingga 4,2 miliar dolar AS. Akibatnya dalam waktu depan, Meta akan mengubah rantai pasok untuk menyesuaikan dengan kondisi perang tarif ini. Dampak perang tarif pada belanja iklan juga diakui sebelumnya oleh perusahaan teknologi Amerika lainnya, Google yang sudah memproyeksi adanya pelemahan permintaan iklan dari kawasan Asia Pasifik.
Cepat atau lambat ya, Sinta, hal ini juga akan terjadi. Bayangkan saja kalau memang tidak ada pasar yang tersedia lagi untuk barang-barang China di Amerika Serikat karena tarif yang tinggi. Lalu untuk apa mereka menghabiskan dana marketing di ads Facebook dan juga Instagram? Nah betul sekali Aneka, jadi artinya jika sasaran marketnya ini tidak jelas atau tidak tepat, lalu untuk apa nih ya spending marketing budget di Amerika Serikat? Betul sekali, Sinta. Wah, memang ya dampak dari inisiatif Donald Trump ini cukup signifikan. Kalau saat pekan lalu kita ketahui ada banyak berita keluhan dari warga Amerika Serikat yang harus membeli barang-barang dengan harga lebih mahal karena tarif impor yang naik. Di sisi lain, perusahaan asal Amerika Serikat ini kan juga butuh untuk mengimpor bahan baku yang pada akhirnya biaya produksinya naik dan harga barang pun dikerek untuk membantu produsen barang menjaga margin. Nah, kali ini korban selanjutnya dari aksi Trump adalah perusahaan teknologi, yakni salah satunya adalah perusahaan di grup Meta. Ya ini baru Meta yang bersuara, tetapi sepertinya sih akan semakin banyak lagi yang bersuara ya Aneka ya dengan kebijakan-kebijakan Trump ini yang boleh dikatakan berubah-berubah begitu Aneka ya. Iya pastinya Sinta, kalau sudah begini seharusnya pemerintah atau Presiden Donald Trump ini bisa menimbang kembali kebijakannya, mungkin bisa ada relaksasi ke sektor teknologi atau mungkin harus mempertimbangkan juga nih insentif-insentif lainnya agar pendapatan perusahaan teknologi tidak semakin menyusut. Bahkan kalau kita belanja di Amazon Sinta saat ini sudah ditulis harga plus di sampingnya di luar dari tarif yang ada begitu. Jadi memang Amazon ini ingin menyampaikan juga kepada customernya bahwa kenaikan harga yang terjadi ini bukan karena Amazon tapi karena tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, artinya ada beban baru ya, ada tambahan tarif yang harus dibayar oleh pelanggan. Apalagi kalau kita lihat perusahaan teknologi ini ibaratnya bank big caps di BI ya kalau di Amerika Serikat atau kalau di Wall Street. Mereka menjadi pilihan utama bagi para investor. Betul sekali Sinta ya, kita harapkan semoga ada gebrakan baru dari Trump. Kalau kita pantau ini sebenarnya perang tarifnya sudah sedikit melandai. Sudah ada itikat baik dari kedua pihak, baik itu dari Amerika Serikat atau dari China. Tapi kita masih perlu memastikan ini seperti apa kejelasannya. Seperti itu ya Sinta. Ya. Dan masih berbicara terkait dengan perang dagang, ini ada perkembangan yang cukup positif. China sedang mengevaluasi kemungkinan memulai kembali pembicaraan dagang dengan Amerika Serikat. Ya, pernyataan ini muncul setelah sejumlah pejabat tinggi di Amerika Serikat disebut telah beberapa kali menghubungi Beijing melalui jalur tidak langsung guna memulai negosiasi terkait tarif. Kementerian Perdagangan China menyatakan Amerika Serikat harus menunjukkan itikat baik dengan mencabut seluruh tarif sepihak yang telah diberlakukan. Jika tidak, China menilai hal itu sebagai bukti ketidaktulusan Washington dan dapat semakin merusak kepercayaan kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump diketahui telah menerapkan tarif hingga 145% terhadap barang-barang impor dari China pada tahun ini. Sebagai balasan, China mengenakan tarif 125% terhadap produk-produk asal Amerika Serikat. Meski kedua negara memberi sejumlah pengecualian untuk produk kritikal, dampak tarif tetap membebani pelaku usaha dan pasar global. Pasar merespon positif sinyal pembicaraan ini. Nilai yuan offshore menguat dan indeks Hang Seng di Hong Kong naik 1,2% saat pembukaan perdagangan. Namun analis mengingatkan bahwa proses negosiasi akan sulit dan memakan waktu lama, terutama karena ketidakpastian dari sisi pemerintahan Trump. China menegaskan tidak akan tergesa-gesa memulai pembicaraan tanpa kepastian. Sementara itu, sejumlah pejabat Amerika Serikat mengisyaratkan kemungkinan penurunan tarif secara bertahap sebagai langkah awal menuju kesepakatan dagang yang lebih besar. Ya, akhirnya Ana ada kabar baik dari drama perang dagang China dan juga Amerika Serikat. Ini tentunya juga masih terus dinantikan ya. Berita kelanjutannya seperti apa nih nanti akhirnya? Iya, kalau kita ingat sebelumnya, Sinta, China dan Amerika Serikat ini saling balas tarif tinggi dan membuat semua orang repot. Betul sekali, kemarin sempat ada kabar nih China membantah ada perundingan terkait perang dagang dan padahal di satu sisi Trump juga menyatakan bahwa sudah ada pembicaraan. Akhirnya China juga beneran nih membuka diri. Tapi sepertinya China tidak mau sembarangan ya Sinta, Ya. tidak mau gegabah. Mereka memberikan penawaran dulu, meminta Amerika mencabut dulu semua tarif sepihak sebelum mau duduk bareng dengan Amerika. Karena katanya kalau Amerika tidak mencabut tarif sepihak, Amerika berarti tidak tulus. Iya, ini berasa teman yang lagi berantem ya, lagi berkonflik, saling ngambek dan pas mau balikan masih setengah hati ya. Kayaknya
masih gantung ya, baper ya Aneka ya. Tapi memang analis saja menyatakan bahwa sepertinya tidak mudah, apalagi gaya negosiasi Trump ini memang seringkali tidak terduga ya. China takut kehilangan kendali kalau terlalu cepat mengambil langkah atau mengambil keputusan. Iya, tapi setidaknya ya Sinta, pasar ini langsung menyambut positif kabar ini. Nilai yuan semakin menguat, lalu indeks saham Hong Kong juga naik ketika pembukaan perdagangan. Bisa jadi karena investor nampaknya mulai melihat ini sebagai tanda kedua negara akan baikan gitu ya, walaupun memang belum tentu langsung ada kesepakatan besar. Intinya sih kita lihat saja ya Sinta, yang penting kan sudah terlihat ada niat baik. Karena kalau perang dagang ini terus berlanjut, satu dunia bakal kelimpungan. Yang rugi ekonomi global termasuk juga Indonesia.